Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hadrati Sultanul Awliya Ghausul A'zam Qutubul Alamin Sayyidina Maulana Muhyiddin Muhammad Abdul Ghaus Saifullah Al-Maslul Qaddasallahu sirrahu Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi farada siyam ramadhana ala ummatil khairil bariyah kama farada ala jami'il umamil madiyah fi sara'is samawiyah wa anzala fihi al-Qur'ana hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala nabiyyil hashimi Muhammad wa ala alihi wa sallim taslima. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka maqlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka wa atini ma'aka abada. Di hadapan guru kita yang kita muliakan, yang terus membawa kita menjadi mulia, yang menyenangkan kita, yang semuanya segalanya untuk kita, semoga Allah tetapkan dan selalu melimpahkan keberkahannya untuk kita semua, sehingga kita bisa mengikuti dengan sempurna, ikut ke istiqomahannya, dan kita diaku sebagai muridnya, serta dengannya, dengan wasilah beliau, sholat dan semua ibadah kita diterima Allah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian di hadapan para pecinta kesucian jiwa keseluruhannya, jamaah khidmat manakib Tambun, dari Pak Ketua sampai semuanya, seluruh jamaahnya, khususnya pada sore hari ini tanggal 8 Ramadan, hari Sabtu, di kediaman Ustadz Jumali apa tadi ya? Ardo apa? Ya. Yang insyaallah semuanya sudah menjadi ketetapannya Allah dan menjadi juga ketetapan dan pilihannya guru kita. Sore hari ini kita bisa melaksanakan manakib, dan insyaallah manakib kita ini membawa berkah yang besar untuk kita semuanya, dan juga untuk Bapak Jumali serta keluarga besarnya. Sampaikan cita-citanya, maksud dan tujuannya, diberikan kemudahan, dan insya Allah menjadikan sebab senang dan menyenangkan. Amin Allahumma amin. Ramadan itu menjadi amalan yang begitu diharapkan, bahkan dari mulai masuknya Rajab, Rasul itu sudah memberikan ajaran bimbingan supaya berdoa untuk Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Ya Allah, berikan kepada kami berkahnya Rajab, berkahnya Sya'ban, dan sampaikan untuk mendapati Ramadan. Doa kita sudah diijabah. Kemudian bagi orang yang berthariqah, ya, yang lain urusan dia, yang masalah lain urusan dia, dan thariqahnya murid orang lain juga urusan mereka. Di dalam dunia thariqah kita sudah tenang karena semuanya, segalanya, selamanya sudah ada dalam bimbingannya, dalam aturannya, dalam ajarannya. Manakib, tawasul seperti yang disampaikan Yai S3 tadi, menjelang maghrib, bahkan manakibnya dialihkan menjadi satu maklumat dari guru kita. Manakibnya dialihkan pada asyar. Kemudian hikmah yang begitu banyak tentang Ramadan, di antaranya Ramadan, dengan sabab Ramadan itu ada golongan yang dirindukan surga, yaitu orang yang berpuasa, orang yang membaca Al-Quran, orang yang memberi berbuka.
saat dia berpuasa. Jadi artinya gini, menjadi satu tujuan informasi dari kanjeng Nabi kita Muhammad SAW bahwa kalau sampai Ramadan, makanya apa yang mesti dilakukan? Kalau tidak punya guru yang membimbing, tidak punya syekh mursyid, maka kita juga bingung apa yang harus kita lakukan. Dan kebanyakan sesuai dengan ayat Al-Baqarah 183. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini akan menjadi ayat yang sudah pasti di dalam setiap mimbar, baik itu kultum, khutbah Jumat, ataupun apa saja. Karena ini ayat memang sangat populer. Bahkan hampir semua termasuk anak-anak hafal ayat ini. Ada kalimat ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Beriman. Jadi khusus yang dipanggil orang yang beriman. Ditetapkan kutiba itu artinya ditulis. Karena sudah ditulis menjadi ketetapan yang tertulis. Kalau ketetapan yang tertulis, maka ketetapan ini pasti karena masih dan tertulis. Kan ada ketetapan yang di lisan, hanya sebatas peringatan lisan. Tapi kalau saum ini ditetapkannya dengan kata kutiba daripada fi'il madinya kataba, artinya ditulis, artinya perintah yang tertuliskan sebagai ketetapan dari Allah untuk orang yang beriman. Ada orang beriman cuma 2 hari, setelah hari ketiga dia tidak puasa. Tapi ada orang tidak puasa dianggap berpuasa. Pasti, nah inilah pelajaran di dalam dunia tarekat. Apa itu? Batalnya orang yang lagi menstruasi. Walaupun dia tidak puasa, dihitung berpuasa, tapi tetap harus mengkodoknya. Cuma dia tetap dapat pahala apabila dia menjaga daripada segala SK, syarat dan ketentuan berlaku. S dan K berlaku. Asal tidak sembarangan dan tetap menjaga, menghormati bahwa memang dia mengetahui bulan ini bulan puasa, saatnya orang-orang berpuasa, dan di dalam hati memohon, ya Allah segeralah tuntas biar bisa berpuasa seperti orang-orang. Sebaliknya bisa juga ada orang yang memang imannya tidak sampai karena perintah puasa untuk yang beriman, ya doanya malah biar panjangan, biar lamaan. Ya, ada yang begitu, tapi kan urusan mereka. Tapi kita orang TKN mah tidak begitu ya. Apalagi mendengar ada manakib besok di proklamasi, hadir secara fisik Pangersa Abah, guru kita, yang kalau sampean mau sadar apa tidak, beliau itu usianya di atas 84 tahun. Secara manusia, secara fisik ya beliau itu sepuh, tapi masih bersedia untuk mendatangi. Dan ini yang beruntung ini kan orang Bekasi, orang Jakarta, orang Tangerang. Karena apa? Aksesnya dekat. Seandainya naik Grab paling 100.000 sampai, gitu. Nah, dan akan menjadi satu pelajaran berharga bahwa kapan lagi kamu itu bareng-bareng sama guru di waktu sahur. Walaupun ada waktu di Sirna Rasa sana, tapi kan belum tentu nyampe. Lagi juga kalau ikhwan biasa nggak bisa masuk madrasah. Kalau yang berbaju hijau gitu kayak si dia yang lagi ngomong tuh, mungkin bisa. Bisa bajunya hijau, mahasiswa lagi kan. Beda. Siapa sih punya akses khusus. Siapa sih yang ngomong? Ini cerita. Walaupun mahasiswa kan belum, tidak semua mahasiswa kan. Orang-orang tertentu seperti pilihan dalam Ramadan. Banyak urusan bulan tidak semulia bulan puasa. Banyak urusan Tuhan tidak sekuasa Tuhan yang maha
puasa. Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesempatan, apalagi kalau memang ada ya patungan. Sekarang kan Grab itu ada yang M, ada yang L, ada yang S gitu ya. Karena S itu cuma bertiga. Kalau yang L itu bisa 5 lah ya. Paling enggak berlima patungan. Kalau sekali jalan, kalau bawa mobil sendiri kan repot. Harus mikir parkirnya, segala macam. Nggak punya lagi ya kan. Nah, jadi kalau nggak Grab bareng-bareng. Kemudian diinformasikan juga pulang dari sana langsung ke Darul Khair. Ya, pulang terserah. Masuknya langsung ke sana ya, mandi dulu lah biar dandan lah. Nah, kalau jam 2 berangkat ke Pegangsaan, ikut manakib, jam 10 selesai, pulang sampai rumah jam 11. Terus langsung ke Darul Khair kan burket jadinya. Ya, mandi dulu lah itu. Datang paling nggak jam 2, setengah 3 kan nggak masalah. Makanya kita ini Masya Allah beruntung sekali kita jadi ikhwan, punya mursyidnya masih hidup, mursyidnya begitu gagah dan mursyidnya begitu berani, bahkan tidak ada tandingannya ulama di dunia seberani seperti MUI harus dibubarkan. Kalau berani Pak Muji ngomong gitu. Nah, makanya Masya Allah Abah tuh nggak peduli mau ada muridnya ada enggak, ada mau percaya ada enggak, pokoknya Abah mah maunya Abah aja. Itulah tanda-tanda yang nyata yang bisa kita ambil bahwa guru kita ini memang luar biasa. Masya Allah. MUI yang dibubarkan, musuhnya Abah nyata-nyata partai. Coba, bukan partai. Kalau partai masih sopan. Ya, Abah mah manggilnya partai. Coba. Kalau Abah Ana mengartikan parbutai. Coba. Memang iya. Parbutai lah, saya kan sudah mengalami semuanya. Oh saya, makanya saya kan termasuk ilegal kan, ikatan caleg yang gagal. Tidak apa-apa, paling tidak sudah punya pengalaman, sudah pernah masuk dalam golongan partai itu sudah pernah. Jadi saya tahu seperti apa busuknya di dalam partai itu. Saya udah tahu. Alhamdulillah. Nah, kemudian apalagi yang menguntungkan bagi kita? Kita ini karena sebagai murid punya guru yang hidup, punya guru yang begitu luar biasa, yang cerdasnya, maka kita terbimbing. Cara ibadah puasanya, contoh, sholat witir itu di seluruh dunia, yang kita tahu, dunia kita maksudnya, bukan dunia soalnya masuk tahu namanya. Dunia kita yang kita tahu, bahwa memang ya tarawih itu 20 rakaat. Kalau secara ikut Madinah 36, kalau ikut Makkah itu 20 rakaat, 1 malam 1 juz. Ya toh? Kalau orang NU al-hakumut, ya toh? Al-hakumut takatsur hatta zurtumul maqabir dibaca selesai. Kita beda. Bedanya di mana? Oh, beda banget. Makanya kita ini orang yang sudah tampil beda, bukan hanya sebatas bacaan di dalam tarawih yang beda, cara berpakaian pun beda. Kita ini sudah dipasangin ini menandakan beda. Kamu mau ngumpet di mana ini sudah ada. Orang sudah tahu, udah terlanjur tahu. Tetanggamu udah tahu kamu itu orang TQN, muridnya Abah Aus. Sudah. Nah, yang diklik itu Abah Ausnya. Yang dijelek-jelekin itu Abah Ausnya. Yang diviralkan kemudian digoreng, diapain itu Abah Ausnya. Dibilang sinterklas lah, dibilang apa saja Abah Aus. Murid mah santai-santai aja. Nah, alhamdulillah kita ini Allah takdirkan menjadi muridnya Thariqah Qadiriyah Nasabaniyah Masyhuriyah Rasa PPKN 3 ini berada di zona yang paling aman. Di lingkungan Tambun, Bekasi, Pengasinan, Rawalumbu itu paling aman dan ikhwannya paling banyak. Maaf kata, kalau tempat manakib itu malah lebih banyak wakil talqin yang hadir dari luar Bekasi. Memang iya. Bahkan sampai ada orang ngomong jangan nanti Al-Hanin menakib ya wakil talqin semua menakib itu. Lo menakib wakil talqin 14 coba. Kender nggak kira-kira. Tapi ya nggak apa-apa, nggak ada kender-kender, nggak ada masalah. Orang wakil talqin mau datang mau diamplopin nggak dia tetap pulang kok dia.
Lah ngapain bingung-bingung Pak Tresno? Undang aja, udah umumin aja, umumin. Nanti kalaupun ada kita kasih, kalau enggak cari-cariin dulu dah. Nah saking nggak adanya, dia mah tetap pulang. Iya, ngapain dipikirin? Itu kan, nah itu makanya. Aduh, masya Allah. Makanya kita ini paling bahagia, paling senang. Masih ada manakib itu orangnya lebih dari 20. Masih Pak, alhamdulillah. Terus berjalan. Apa? Manakibnya pun beda. Sudah tarawehnya beda, al-qumud bagi dua, biarin. Ya toh? Kata orang, nah, tapi secara cerdasnya seorang mursyid, ketika al-qumud dibagi dua, ketika orang awal-awalnya ikut makmum dengan kita rada sebel, tapi begitu sampai ina atau ina kuliah itu kan kulhu ya, sama sama mereka katanya. Ini sama nih, cocok katanya mereka. Iya, dan lebih cepat ternyata. Memang kalau sudah hari ke-7, hari ke-8, ya ayyuhalladzina amanu tadi imannya banyak yang sudah gugur. Kenapa? Persiapan kata Rasul itu menyambut Ramadan dari Rajab. Bagaimana caranya? Bimbingan mursyid, Rajab ada puasa sunnah bulan Rajab, ada sholat sunnah bulan Rajab, ada di Sya'ban namanya nisfu. Semua orang muslim tahu nisfu, tapi beda caranya. Kalau kita menempatkan nisfu, persis di nisfunya ada sholatul khair, sholat yang 1000 kulhu. Keren kan? Mereka yasin 3 kali. Kata Sayyidina Ali, orang membaca kulhu 3 kali sama dengan membaca Al-Quran tamat. Khatam Quran. Lah kalau 1000 berapa kali tamat Pak? Coba Pak Toto hitung. 1000 dibagi 3 sama dengan sama dengan 333,03 kali. 1 kali sholat khotam Quran 333,3. Masya Allah, luar biasa. Nah, kalau mereka tidak ada persiapan di Rajab, tidak ada persiapan, tidak dapat berkahnya Sya'ban, dia tidak akan mendapati Ramadan. Karena doanya barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna. Tidak sampai dia pada Ramadan. Ibarat pertandingan bola, ada babak penyisihan itu di bulan Rajab, ada semifinal di bulan Sya'ban. Ramadan itu tinggal finalnya. Tahu-tahu Pak Cipto masuk di final, nggak lewat penyisihan. Kalau kata Abang dulu begini, ibarat petinju nggak punya sasana, tidak punya pelatih, tidak pernah latihan, tidak profesional, naik kering, ya ditonjok sekali jatuh. Cuma ditonjok kolak sama es buah, ya kan? Banyak yang gagal tidak ikut tarawih. Apalagi tarawihnya didului dengan kultum, bacaannya panjang-panjang. Ya elah, berangkat malu awal, tapi kalau sudah hari ke-7, hari ke-8 sudah kosong, musolanya membesar menjadi lega. Oh iya, memang gitu Pak Warsita ya. Di mana-mana begitu. Makanya untungnya kita itu di sini, keuntungan kita lebih di sini. Kenapa? Di sini kita ada yang membimbing. Kita ikut ulama rabbani, ulama yang masyaikh, ulama yang masya Allah menjadi sultan aulia, yang begitu segala ucapannya bisa dipertanggungjawabkan. Walaupun dipanggil MUI, hari ini ketua MUI Indonesia duduk bareng sama Abah Gaus. Coba itu mau bilang apa lo yang biasa ngecengin Abah? Lo rasain tuh dipanggil sama MUI pusat, dilaporkan oleh MUI Jawa Barat dan MUI Ciamis. Mereka berkolaborasi bagaimana caranya supaya menggagalkan kata-katanya Bagaus, dilaporkan ke MUI. Hari ini di Jagat Ares MUI pusatnya duduk di sampingnya Abah. Emang enak. Makanya aduh masya Allah, kita tinggal bersyukur. Kata Abah mah tidak ada waktu untuk tidak bersyukur. Setiap waktu untuk bersyukur. Nah, sambungan untuk tarawih. Nah, tarawih kita Pak, khotaman itu ala NU dimulai dari
umut, selesainya sampai An-Nas. Dibaca semua dalam tarawih. Dalam tarawih setiap tarawih sudah khotam Quran. Khotaman NU itu ditaruh NU, khotamannya Quran di sholat tarawih sampai witir. Maka witirnya terakhir itu kul a'udzu kulhu, kul a'udzu falaq dan kul a'udzu binnas, tapi ditaruh di witir. Beda lagi witirnya mereka dengan witir kita. Witir kita nanti setelah tahajud. Oh, mereka mampu nggak? Tidak akan mampu. Yang tidak punya bimbingan mah, tidak punya guru mursyid mah nggak bisa. Orang yang punya guru mursyid banyak yang enggak. Soalnya dari kuku saya kelihatan. Gak percaya. Jelas banget dari kuku jempol saya ini kelihatan banget di depan mata saya. Itu bedanya, itu yang membedakan kita dengan mereka. Makanya sampai nanti itu dalam doa tarawih itu kita juga udah punya tempat khusus. Tuh dikawinkan dengan bidadari. Untung aja istri kita nggak ngerti itu. Tuh kurin mutazawijin wa min sundusin wa istabraqi wa tibaji mutalabisin wa min ta'amil jannati akilin wa min laban wa asalin musyafan syaribin. Aduh itu Masya Allah, artinya luar biasa. Setiap doa tarawih kita ini meyakini bahwa orang yang salat tarawih, orang yang berpuasa itu ditempatkan di tempat yang khusus. Kemudian dikasih bidadari khusus. Oh, bidadari dari mana? Bidadari itu dari istrinya yang berubah menjadi bidadari. Jadi walaupun istrimu di sini seperti itu kondisinya, di sana itu sudah berubah jadi bidadari. Dan dia bisa pecah menjadi 1 juta. Loh iya, karena setiap orang itu tidak akan suka kalau hatinya tidak nyambung. Nah yang nyambung di dunia itu istrimu. Makanya saya itu udah pernah pesan, jangan kurang ajar sama istri. Istrimu tuh paling tahu rahasia kamu, kekuatan dan keloyoannya istrimu yang tahu. Aku tuh nggak pernah tahu Pak Trisno telanjang, tapi istrinya pasti tahu telanjang. Iya ini beneran kok, beneran. Kemudian lagi gini, kan suruh tahajud, setelah itu baru witir. Yang tahu dia tahajud apa enggak itu istrimu. Makanya jangan macam-macam sama istri dah pokoknya. Apalagi bulan-bulan puasa, bulan baik, kita harus baik sama dia. Duit kasih aja semua ke dia. Tahu minta terus minta lagi sama dia. Minta lagi, jangan dikasih doang, enak aja dikasih dia. Itu yang membedakan kita dengan mereka. Sudah semuanya beda. Semuanya beda. Bahkan beda dengan Suryalaya. Jelas aja udah. Suryalaya masih manggut-manggut, kita masih udah goyang. Yang enak goyang-goyang sama manggut-manggut. Sama-sama enak. Manggut-manggutnya enak, goyang-goyangnya enak. Tapi lebih enak kalau digoyang. Tak itu. Digoyang lebih enak. Udah beda. Suryalaya itu pecinya masih bebas. NU rata-rata pakai peci songkok nasional, tapi hampir sama dengan Bandar Jengkol ya pecinya begitu, Bandar Gaple pecinya begitu. Jadi susah untuk membedakan. Maka oleh Abah, tuh udah beda, pakai warna yang beda. Kalau sudah begini jangan nyampur sama Bandar Jengkol, jangan nyampur sama Bandar Gaple. Maksudnya begitu. Nah, ini pagar sebetulnya, ini pagar istimewa, disebutlah bendera pusaka, ditempatkan di kepala, dibawa kemana? Mana? Saya udah terkenal banget pesen. Bapak nasional banget. Kemarin saya datang ke kantor PCNU dalam rangka untuk mendapatkan SK Amil. Ini penting juga, jangan menyepelekan ya. Amil itu disebut amil apabila dia dikasih wewenang, punya SK, ditunjuk oleh negara. Negara itu punya wakil, namanya badan. Nah, maka badan nasional namanya Basnas. Badan Amil Zakat Nasional. Badan Amil Zakat Nasional itu punya lembaga.
Nah, lembaga bisa dari organisasi. Contohnya ada juga Lazis. Lazis itu lembaga amal zakat, infak, sedekah NU. Jadi Lazisnu. Muhammadiyah Lazismu. Nah, kita punya musola, kita punya masjid, kita punya jamaah. Kalau mau menerima dan menyalurkan zakat, harus ada semacam surat SK atau rekomendasi. Saya datang, kamu sudah terkenal. Kalau kita mau datang udah merah putih, mau udah terkenal. Mereka sudah paham. Nah, mereka melihat sini. Kamu lihat tongkat sama ini ya. Iya, orang NU kalau sudah ya lal waton, hubbul waton minal iman walatakun minal hirman inhadu alal waton. Itu orang saya juga apal, orang saya orang NU. Saya jadi Rois Surya. Kalau Rois itu pasti kiai di NU itu. Jadi walaupun orang biasa dijadikan Rois, panggilannya kiai. Di NU saya juga kiai. Siapa kita? Pasti jawabnya NU. Siapa kita? NU. Indonesia Jaya. Pancasila Jaya. NKRI harga mati. Gitu kan? Terus caramu membuktikan bagaimana? Saya bilang, ngerti nih NKRI harga mati. Itu nih NKRI harga mati yang benar yang begini. Terus sanggup? Baru pakai topinya saja dia nggak sanggup, bro. Masya Allah. Makanya kita ini semuanya udah beda. Kita mah luar biasa. Masya Allah. Yang luar biasa ya Pak, guru kita Pak Tri Sutrisno bisa pakai PCP dari mana? Dari Abah. Duitnya dari Abah juga. Aslinya mah dari Abah juga. Aslinya mah dari Abah. Terus sholat 2 bulan yang lalu Abah di panggung saudara mengatakan sholat kita sudah diterima. Kalau mereka ya nggak tahu. Keluarkanlah hadisnya tentang sholat diterima. Sholat yang diterima itu adalah orang yang sholat di belakang orang yang warok. Orang yang warok itu orang kalau potongan kaya. Siapa sih disebutnya mana? Saya aja lah. Nggak bisa warok, nggak bisa warok. Warok itu nggak gampang. Ini ciri warok di pesantren dulu ya. Saya sudah khutbah Jumat. 1 hari saya pakai celana pendek, langsung diturunkan, nggak boleh lagi khutbah. Warok itu. Orang kita nggak bisa, belum bisa. Warok yang kedua, orang sudah punya keluarga, pergi makan di warung itu sudah langsung dibatalkan. Nggak jadi ustadz, nggak jadi kiai, batal kiainya. Kenapa? Pasti tidak rukun dengan istrinya di rumah. Susah Pak warok secara itu saja, apalagi warok secara tartil, warok secara hukum, warok secara keabsahan dan seterusnya. Alah, wes udahlah, angel banget itu. Nggak bisa. Orang kayak kita suruh warok angel. Orang tahajud aja kadang-kadang iya, kadang-kadang enggak. Beda lagi mana witir mereka itu nanti kunutnya kalau sudah tanggal 15 namanya munggah. Mudun turun apa? Turun inna anzalnahu fi lailatul qadar. Lailatul Qadar turun, makanya sudah turunnya disambut dengan doa kunut. Bedanya kunutnya saja, mereka kunut witirnya hanya bulan puasa pertengahan sampai akhir. Kita kunutnya setiap witir. Bedanya lagi apa? Mereka sholat itu ada yang 2 baru sambung 1. Makanya kata Gus Bah, ini ada sholat teraneh di dunia, itu hanya di Indonesia. Masa bilang witir kok 2? Witir itu artinya apa? Ganjil. 2 itu ganjil apa enggak? Nah, itu kan kata Gus Bah, wis angel. Gak bisa dibahas. Mau diingetin galakan dia. Nah beda sama kita mah witirnya langsung 3 sambil duduk, mereka sambil berdiri tuh. Dan kita nggak capek-capeknya apa? Semua ditanggung oleh imamnya.
Makanya doa abah itu Allah berkahi semuanya segalanya. Maka tadi Yanto kan menyebutkan ada 3 golongan orang yang doanya tidak ditolak. 1, imam adil, yaitu pemimpin yang adil. Kita sudah punya pemimpin adil, doanya nggak tanggung-tanggung. Doa kok ini berkah semuanya, segalanya. Ini kan Masya Allah itu. Kamu menerjemahkan aja udah mencret. Gak ketemu. Lu semuanya, sebutkan semuanya coba. Yang disebutkan belum semuanya. Yang kamu nyebutin 1 juta, belum semuanya. Karena apa? Berkah itu tidak cukup 1 juta. Lah, semuanya, semuanya, segalanya. Ini kan Masya Allah. Doanya orang imam adil. Yakin gak itu makbul? Makanya datang besok biar langsung bisa mengaminkan itu doanya Abah. Tuh, namanya tukang juru bicaranya ya, artinya ya memang begitu. Harus kampanye. Besok harus hadir biar mendengar doa langsung dari Abah biar bisa kita mengaminkan. Makanya kalau Abah doa itu aminkan karena doanya tidak tertolak. Dan Nabi kita Muhammad SAW doanya tidak tertolak kecuali 1 yang ditolak. Orang yang pernah haji, pernah umroh pasti mendengar hadis ini. 3 permintaan Rasulullah SAW, 2 diterima, 1 ditolak. 1 minta supaya umatnya tidak tersiksa, tidak langsung diazab. Allah kabulkan. Dosamu setumpuk apa? Nanti hitungannya. Ya. Beda dengan umatnya Nabi sebelumnya, langsung dikutuk hari itu juga. Nah, doa yang kedua, agar manusia ini semuanya tidak kena musibah berupa kebakaran dan kelaparan, dikabulkan. Yang ketiga, doanya biar umatnya bersatu, ditolak sama Allah. Ya, ada doa yang ditolak, ada. Makanya yang paling sulit itu bersatu. Bersatunya para ikhwan kompak dalam manakib, ya juga angel. Bersatunya sesama Islam angel. Bersatunya partai angel. Pokoknya nggak ada yang nggak mau. Bersatu itu doa yang ditolak. Makanya ketika ada sedikit sengit gitu ya, sedikit agak, ya itu memang kodratnya begitu. Gua kayaknya kok nggak semenggak banget sama dia lagunya kata gua. Ya padahal nggak ngapa-ngapa tuh bisa nggak semenggak. Makanya kalau mau puasa Rasul itu atau ada satu riwayat menerangkan bahwa Rasul naik mimbar kemudian mengaminkan 3 kali. Maka mimbar secara sunnah itu ambalannya 3 ambalan. Nah, ini kan ada ya, kalau masjid-masjid kuno ya, masjid-masjid tua dulu di kampung kita kan ada ambalannya Pak. Paling sedikit memang 3 ambalannya. Karena Rasulullah itu masjidnya ambalannya 3. Pertama naik ke ambal 1, amin. Kedua, amin. Ketiga, amin. Ternyata Jibril datang mendoakan, Rasul mengaminkan. Ya Allah, janganlah diterima puasanya. Tuh, mereka 1 orang yang durhaka kepada orang tuanya. Kita dikasih bimbingan, suruh tawasul, ingat orang setiap hari. Bahkan ditambah lagi dengan sholat birrul. Masya Allah. Doanya Allah maghfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbayana shaghira 15. Masya Allah. Keren ya tuh. Aku sih bahagia banget, senang banget kan. Saya harus senang banget. Ketemu Abah itu udah senang banget saya. Makanya harapan saya, Abah biar panjang umurnya, kalau bisa aku mati duluan. Berani nggak ngomong gitu? Nah ini kenapa? Kalau kamu murid mati duluan diantar gurumu. Nah kalau gurumu yang mati duluan, lu yang antar siapa? Tapi ya jangan begitu. Ini mah saya. Kok kamu langsung begitu Pak? Takut kayak ini. Jangan Pak. Yang bagus memang murid itu sebaiknya mati duluan. Ya. Makanya kalau lihat sandiwara yang perang itu, yang mati terakhir siapa? Rajanya. Ya, sekarang raja kita siapa? Apa? Kalau sampai main catur, yang mati duluan budaknya apa rajanya? Saking bodohnya kamu raja langsung mati, Mas. Gak biasa catur itu, Mas. Ya pasti
budaknya dulu ya, pionnya dulu. Nah, sampean pion apa raja? Ya siap mati dulu gitu maksudnya. Loh gitu kok takut ya kan? Kan matimu sudah ada yang jamin. Siapa? Ada yang ngantar, guru kita. Makanya kita ini beda sama mereka. Mereka sama mati takut, sama sholat takut, hujan takut. Datang cuma gerimis. Kok nggak jadi kamu sholat? Alah gerimis. Ya. Kalau mah cemen kan. Ngaku iman. Wahai orang-orang yang beriman diwajibkan kamu berpuasa. Iman itu seperti apa? Iman itu artinya kan pernah nggak tahu mendengar ilustrasi ini? Ingat-ingat ini biar pada pinter kalian. Saya kan walaupun begitu sudah semester 2 loh. Ya Mas Tata ya? Boleh ya. Dia mah beda KPI gitu KPI. Nah, KPI sama KPI gitu. Ya. Iman itu artinya percaya. Kan pernah punya rekening. Ya, rekening bank. Rekening bank itu kenapa kamu punya rekening bank? Karena kamu tahu nggak yang punya bank? Nah, tuh masalah ini dah. Masalah ini makanya TGN itu adalah solusi. Tuh, memecahkan masalah tanpa masalah itu asli TGN itu Toriko. Enggak kayak Pegadaian tuh dia ribet tanpa masalah. Gara-gara kemarin gua kena tipu 54 juta, gua gak ada di Pegadaian tapi jual di masalah itu udah sekarang. Jadi mikir sampai ke depan tuh. Orang nggak punya duit 2 jam dirontok 54 juta coba. Keren nggak orang TGN? Tapi jangan, ini mah adegan berbahaya. Kalian jangan ya. Jadi Pak Trisno buka rekening di bank, yang punya bank Bapak Trisno nggak tahu. Itulah percaya. Terus setor uang diterima sama teller. Tellernya cewek. Tahu nggak dia? Kenal nggak? Nggak tahu. 2 tidak tahunya. Setelah disetor, uangnya dibawa kemana tahu nggak? Nggak tahu tuh berapa tidak tahunya. 3, tapi tetap percaya. Oh, angel ini ngaji begini mah angel ini dengerin bener nih. Jangan sampai gagal paham ini. Nah setelah itu Pak Trisno dikasih buku kecil ada tulisan angkanya, dikasih tanggal, dikasih paraf. Yang maraf tidak kenal, duitnya dibawa kemana nggak tahu. Dikasih buku buat belanja ke pasar, laku nggak tuh? Waduh, bahaya ini katanya. Tapi tetap percaya, tetap Nah begitu sebetulnya iman kita itu diangkat sampai ke level sana, bawah itu. Tidak tahu Allah, tidak apa-apa. Percaya saja. Tidak ketemu Rasulullah, tidak apa-apa. Tidak apa-apa, percaya saja. Nah, apapun yang diucapkan oleh guru kita tuh yang tahu tentang perbankan. Satu hari Pak Trisno karena sudah punya rekening di bank, ditelepon sama bank, di SMS sama bank, percaya nggak? Dilakukan nggak? Pak registrasi ya, tolong itu diganti nomor PIN-nya supaya ini. Ikuti nggak? Ikuti. Nah itu begitu karena orang bank yang ngasih tahu itu dia tahu seluk-beluknya tentang perbankan. Masalah agama kita lagi ya. Nah, kalian ini kan nggak ngerti agamanya, sampean aja nggak ngerti kan? Seperti apa kualitas agama kalian kan kalian tahu nggak? Yang tahu tentang seluk-beluk tentang kualitas agama itu guru kita. Makanya apapun yang diajarkan, diperintahkan, dibimbingkan, ikuti saja. Apa sih? Iya, apalagi dimaklumatkan. Pikir, contoh, pikir, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kata guru goyang, kata guru bersuara, gitu. Kata guru jangan kurang 165, jangan kurang. Emang kamu mau buru-buru cuma 3 mau kemana? Makanya saya itu cuma sederhana. Sampai kemarin diprotes sama Profesor Muhtarom. Kalau kita tafsir mah sederhana, usahakan dalam satu duduk zikir tidak kurang dari 165. Cuman begitu kalau kita tafsir mah. Tapi itu berat. Apalagi orang kerja. Kamu lebih setia kepada bimbingan guru kamu mursyid, apa lebih takut kamu diomelin sama atasan? Rata-rata agamanya masih tergadai. Kok tidak bertorekoh? Lebih parah. Tambah parah.
Hanya tuh, pokoknya kita mah senang, dan senang. Bisa, panjang-panjang lebih so lagi. Ini kan semuanya puasa. Ya, dia benar. Tawasulan, habis tawasulan nanti ada yang batal kan persiapan maghrib sampai isya ya kan? Isya, waduh masih lama ini, masih panjang. Baik, itu saja singkatnya. Keimanan kita insya Allah imanan wahtisaban biwajihil karim. Doa niat puasa keren, doa niat puasanya aja ada imanan wahtisaban biwajihil karim. Abah mengikut doa Allah berkahi semua segalanya selamanya. Al-Fatihah.